Ada kalanya emosi datang seperti badai. Kau tidak memanggilnya, tapi ia datang tiba-tiba tanpa izin mengguncang ketenangan yang kau bangun dengan susah payah. Amarah yang menekan dada, kekecewaan yang menggigit pelan di hati, dan rasa sedih yang diam-diam mematikan semangat hidupmu. Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa kau masih manusia. Tapi disinilah perbedaan antara yang bijak dan yang terseret. Orang bijak tidak berusaha membunuh emosinya. Ia belajar memahami dan menuntunnya. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi batu tanpa perasaan. Ia hanya mengingatkan bahwa perasaan adalah ombak dan dirimu adalah laut yang menampungnya. Kau boleh marah, tapi jangan hanyut. Kau boleh kecewa, tapi jangan kehilangan arah. Kau boleh bersedih, tapi jangan berhenti berjalan. Marcus Aurelius pernah menulis, yang menyakiti kita bukan kejadian itu sendiri, tetapi cara kita menilainya. Dan disitulah seni mengendalikan emosi dimulai, bukan dari luar, tapi dari pikiran yang mampu berdiri tegak di tengah badai. Cobalah diam sebentar, dengarkan hatimu tanpa ingin segera menenangkannya. Sadari napasmu, rasakan betapa hidup ini tetap berjalan bahkan saat hatimu tak tenang. Karena ketenangan sejati bukan berarti tanpa gejolak, melainkan kemampuan untuk tetap jernih di tengah gejolak itu sendiri. Setiap kali kau ingin marah, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah ini pantas menguasai pikiranku? Dan perlahan kau akan belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari tangan yang mampu memukul, tapi dari jiwa yang mampu menahan diri. Emosi adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihapus. Mereka lahir dari pikiran, pengalaman, dan luka yang pernah kita alami. Dan setiap kali kita berusaha melawannya secara membabi buta, mereka justru menjadi lebih kuat, lebih liar, dan lebih sulit dikendalikan. Seorang stoik tahu bahwa yang perlu dilakukan bukanlah menolak emosi, melainkan memahami sumbernya. Ketika amarah muncul, jangan terburu-buru melabelinya buruk. Amarah bisa menjadi tanda bahwa ada nilai dalam dirimu yang dilanggar. Mungkin itu keadilan, mungkin itu kejujuran, atau mungkin rasa ingin dihargai yang selama ini tak diakui. Tapi bukankah sering kita menekan amarah itu dalam diam? Kita berkata, aku baik-baik saja. Padahal di dalam dada, ombaknya mengamuk tanpa arah. Itulah kesalahan pertama manusia modern. Mengira bahwa mengendalikan berarti memendam. Mengendalikan emosi bukan berarti menolak perasaanmu, melainkan memberi ruang bagi mereka untuk berbicara, tanpa membiarkan mereka mengambil alih kendali. Seperti seorang raja bijak yang mendengarkan rakyatnya, namun tidak menuruti setiap teriakan. Ketika kesedihan datang, biarkan ia duduk bersamamu. Jangan buru-buru mengusirnya dengan hiburan, tawa palsu atau kebisingan. Kadang kesedihan hanya ingin diakui keberadaannya. Setelah itu ia akan pergi dengan tenang, karena ia tahu kau sudah memahaminya. Marcus Aurelius menulis, jika kau terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu terhadapnya, dan kau punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu. Kalimat itu sederhana, tapi jika kau renungkan dalam-dalam, kau akan melihat rahasia seluruh ketenangan hidup di dalamnya. Kau tidak bisa mengatur dunia, tapi kau bisa mengatur reaksimu terhadap dunia. Dan di sanalah kebebasan sejati lahir dari kemampuan untuk memilih, bukan dari kemampuan untuk menolak. Amarah bisa menjadi guru jika kau mau mendengarkannya. Kekecewaan bisa menjadi sahabat yang mengajarkanmu harapan yang realistis. Dan bahkan kesedihan bisa menjadi ruang suci di mana kau mengenal dirimu yang paling jujur. Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tak pernah goyah, melainkan jiwa yang tahu cara berdiri lagi dengan kepala tenang. Kau boleh menangis tapi jangan tenggelam. Kau boleh marah tapi jangan berubah menjadi racun. Kau boleh terluka, tapi jangan membiarkan luka itu mendikte masa depanmu. Epictetus berkata, kita tidak mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Dan itulah yang membedakan orang bijak dari orang yang terseret oleh emosinya. Bayangkan dirimu seperti lautan yang luas. Angin mungkin kencang, badai mungkin datang. Tapi jauh di dalam sana, ada kedalaman yang tidak pernah terusik oleh apapun di permukaan. Itulah jiwamu, kedalaman yang tak bisa disentuh oleh amarah siapapun. Ketenangan yang tak bisa diguncang oleh kehilangan atau hinaan. Dan saat kau mulai menyadari itu,
Kau tidak lagi takut pada emosimu. Kau akan menatapnya dengan senyum lembut dan berkata dalam hati, "Terima kasih telah datang. Sekarang aku paham mengapa kau hadir." Karena mengendalikan bukan berarti menekan, tapi memeluk dengan kesadaran. Dan dalam pelukan itu, jiwamu tumbuh menjadi semakin kuat, semakin luas, semakin tenang dari hari ke hari. Pernahkah kau marah pada seseorang? Bukan karena ia berbuat terlalu buruk, tapi karena kau berharap terlalu banyak? Itu adalah bentuk emosi yang sering kita abaikan. Kemarahan yang lahir dari ekspektasi. Kita ingin orang lain memahami tanpa harus menjelaskan. Ingin dihargai tanpa perlu meminta. Ingin dicintai tanpa harus menunjukkan luka. Namun dunia tidak bergerak sesuai harapan kita. Dan di sanalah banyak emosi berakar. Seorang stoik tidak berusaha mengubah orang lain agar sesuai dengan dirinya. Ia hanya berusaha mengubah pikirannya, agar bisa menerima mereka sebagaimana adanya. Marcus Aurelius menulis, "Ketika seseorang berbuat buruk padamu, ingatlah bahwa ia melakukannya karena ia mengira itu benar." Betapa dalam kalimat itu, sahabat stoik, ia mengajarkan kita untuk mengganti kemarahan dengan pemahaman. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang, tapi memilih untuk tidak kehilangan kedamaian hanya karena kebodohan orang lain. Kau tidak bisa menghentikan orang dari berkata buruk, tapi kau bisa memilih untuk tidak membiarkan kata-kata itu tinggal di hatimu. Kau tidak bisa mengatur dunia agar adil, tapi kau bisa menjadi adil terhadap dirimu sendiri. Dan ketika kau kecewa pada diri sendiri, ingatlah, stoik tidak menolak kelemahan manusiawi. Ia mengakuinya, mengamatinya, lalu memperbaikinya dengan tenang. Seneca berkata, "Tidak ada orang bijak yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang bijak tidak mengulanginya dengan sengaja." Kita semua jatuh, tapi jangan biarkan rasa bersalah menjadi racun. Gunakan ia sebagai cahaya kecil untuk melihat bagian dirimu yang perlu diperbaiki. Ketenangan bukan berarti tanpa emosi, tapi kemampuan untuk tidak diperbudak oleh emosi. Saat kehilangan orang yang kau cintai, kau boleh menangis. Bahkan Marcus Aurelius pun menangis ketika sahabatnya meninggal. Tapi setelah itu ia berkata pada dirinya sendiri, yang pergi hanyalah tubuh, bukan kebajikan yang ia tinggalkan. Begitulah cara seorang stoik memandang duka, bukan dengan menolak rasa sakit, tapi dengan memberi makna padanya. Emosi tidak untuk ditekan karena setiap emosi membawa pesan. Amarah memberitahumu ada ketidakadilan. Sedih mengingatkanmu bahwa kau pernah mencintai dengan sungguh. Takut menunjukkan bahwa hidup ini berharga. Dan ketika semua emosi itu datang bersamaan, jangan kau lawan mereka dengan keras. Sapa mereka dengan lembut, seperti seorang tua bijak menyambut tamu yang datang dari jauh. Katamu pada mereka, "Aku tahu kalian datang membawa pesan, bicaralah dengan jujur lalu pergilah dengan damai." Begitulah hati seorang stoik berdialog dengan dirinya sendiri. Tidak ada perang di dalam dada, hanya percakapan yang tenang. Karena mengendalikan emosi sejatinya adalah mengenal dirimu sendiri. Dan siapapun yang mengenal dirinya, tak lagi takut pada badai apapun dari luar. Kau akan menjadi seperti gunung, dikelilingi awan, diterpa angin. Namun di puncaknya tetap sunyi, tetap teguh, tetap tahu siapa dirinya. Setiap emosi yang lahir di dalam dirimu, bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk ditolak. Mereka datang seperti pesan rahasia dari semesta, mengajarkan sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat rasa. Kemarahan bila kau tenangkan, akan berubah menjadi keberanian untuk menegakkan kebenaran. Kesedihan, bila kau terima, akan menjadi jembatan menuju empati yang lebih dalam. Ketakutan, bila kau pahami, akan berubah menjadi kebijaksanaan untuk berhati-hati tanpa kehilangan arah. Itulah alkimia spiritual yang diajarkan stoikisme, mengubah emosi menjadi energi kesadaran. Karena ketika kau tidak lagi dikuasai oleh perasaan, kau mulai menyadari bahwa dirimu bukanlah emosimu. Epictetus pernah berkata, "Tidaklah penting apa yang terjadi padamu, yang penting adalah bagaimana kau menanggapinya." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kekuatan yang bisa membebaskan seluruh jiwamu. Bayangkan jika setiap kali amarah datang, kau bisa berhenti sejenak, menarik napas dan bertanya, "Apakah ini pantas menguasai pikiranku?" Maka dalam detik itu kau sudah lebih bijak dari kebanyakan orang. Karena kebijaksanaan sejati tidak lahir dari buku, tapi dari kemampuan menahan reaksi. Menunda satu kalimat yang bisa menyakiti,
Menahan satu keputusan yang lahir dari emosi, itu bukan kelemahan. Itu bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, seseorang menjadi tak terkalahkan ketika ia tidak lagi terganggu oleh apapun yang di luar kendalinya. Dan disitulah puncak latihan seorang stoik. Bukan sekadar tenang di hadapan dunia, tapi bebas dari cengkeraman emosinya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Jika suara ini menyentuh jiwamu, jangan lupa dukung saluran kami ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.